Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah para sedulur, ketemu lagi dengan saya Gubes Kiprajapati dalam channel Pusat Kebatinan. Di konten kali ini saya hanya memberikan penegasan dari segala klarifikasi, edukasi, motivasi, pencerahan dari program Metafisik Ilmuwan Gendam yang ada di padepokan kami, yaitu Nur Hidayah Kelimas Kumbang, dalam program Keilmuan Kebatinan Aji Kasepuhan Karhun Banten. Saya akan memisahkan gendam dengan cara sains atau gendam dengan cara verbal atau yang disebut dengan hipnotis, yaitu gendam hiburan. Oke, kalau kalian tadi sudah paham fungsi, khasiat, kedahsyatan dari setiap levelnya mantra gendam dalam dunia syariat, sekarang saya akan membedah dalam dunia gendam hiburan atau permainan hipnotis. Baik teman-teman, saya akan jelaskan di sini. Yang Anda anggap tidak bisa itu bukan di gendamnya, tapi di hipnotisnya. Ya, adapun Anda tidak bisa itu karena Anda terlalu terburu-buru. Dan Anda terlalu minim memandang ilmu gendam hanya sekedar hiburan tepak molor. Insya Allah pencerahan saya ini mewakili guru-guru gendam yang original di Nusantara Indonesia ini. Oke, baiklah para sedulur, sekarang saya akan kupas kenapa kegagalan Anda terjadi dalam dunia gendam hiburan atau hipnotis. Saya akan jelaskan secara singkat di sini. Nanti saya akan berikan ciri-ciri kriteria subjek atau objek yang mudah digendam, yang mudah diajak permainan hiburan, seperti Anda melakukan seperti Kuya, Demian, dan Romy Rafael. Ya, tentu saya menjelaskan dengan bahasa orang kampung dan ala gendam yang saya miliki. Konsep saya, mudah-mudahan dengan bahasa orang kampung apa adanya dari saya justru lebih memudahkan kalian masuk dalam logika kalian. Oke, biar tidak panjang-panjang, saya berikan singkat kenapa Anda gagal dalam bermain gendam hiburan hipnotis. 1. Anda terlalu terburu-buru. Ya, dan Anda overload, kepercayaan diri Anda terlalu berlebihan. Nah, 1 itu ya. Kedua, Anda terlalu banyak mikir, banyak menimbang-nimbang, ragu, padahal sasaran empuk, situasi dan keadaan sikon sangat memungkinkan, tetapi karena keraguan Anda, terlalu banyak mikirnya Anda, terlalu banyak menimbang-nimbang, sehingga Anda pun eksekusinya tidak tepat yang berakhir pada kegagalan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mental. Nah, di sini mental sangat penting diperlukan, yaitu kepercayaan diri. Tapi jangan overload. Kepercayaan diri di sini yang saya maksud adalah santai, relax. Jangan Anda mempertontonkan muka hebat. Kalau Anda mempertontonkan kehebatan Anda belum dimulai permainan itu, maka orang itu sudah takut duluan dengan Anda. Maka dari itu buatlah subjek itu nyaman. Dia merasa nyaman, dia aman, lalu Anda perhatikan kapan Anda siap untuk mengeksekusinya dalam permainan tepak molor atau apapun jenisnya. Ya. Jadi mental juga perlu teman-teman. Kepercayaan diri perlu, tapi tidak boleh overload. Percaya diri dengan santai, relax. Perhatikan saya tidak pernah membuat orang merasa takut dengan saya. Saya selalu membuat praktisi-praktisi saya nyaman.
sehingga saya mudah dalam melakukan tepak molor. Oke. Jadi di sini kalau Anda sudah bisa membuat orang nyaman, membuat orang aman, dia dekat dengan Anda merasa damai, lalu mental Anda di sini harus kuat. Kenapa? Karena kebanyakan keraguan, kebimbangan, kebingungan terjadi karena down mental. Saat pelatihan dengan saya Anda berhasil, dipulang sampai rumah Anda bertemu dengan seseorang yang Anda ingin lakukan bermain gendam hiburan hipnotis. Di situ Anda tiba-tiba down. Ya, berpikir tadi gimana ya? Nah, maka dari itu saya bilang jangan terburu-buru. Ya, ketika belajar dengan saya, Anda pulang, hafalkan mantranya, ya, olah energinya. Setelah itu pikirkan kembali setiap ucapan, wejangan, laku, tata cara yang saya sudah berikan melalui privat kepada saya. Setelah itu Anda tonton lagi konten, teknik-teknik mana yang Anda suka. Oke? Permainan apa yang Anda senangi? Nah, di situ Anda pahami dulu. Ketika Anda sudah paham dengan konten permainan yang Anda suka dan Anda mengerti maksud tujuan yang pernah saya katakan melalui privat, maka Anda baru coba. Baru coba dengan tadi yang saya katakan, jangan banyak mikir, jangan banyak menimbang-nimbang, jangan punya kata-kata yang kalimatnya itu tidak jelas, ya, terbantah-bantah artinya, dan Anda pun harus membuat dia nyaman dan aman. Nah, baru lakukan dengan mental kepercayaan diri yang maksimal. Oke? Ini dasar saya berikan, nanti insya Allah kalau komentarnya bagus, Anda paham dengan maksud saya ini, saya akan lanjut ke gelombang setiap otak manusia, ya, dari kacamata hipno dan dari kacamata gendam. Jadi cukup sampai sini. Itulah yang terjadi kegagalan yang Anda alami karena proses yang tadi saya sebutkan 3 tersebut, ya. Jadi Anda tidak gagal dalam memiliki gendam. Tidak. Anda kalau gagal, rasakan ketika Anda baca mantra bagaimana sikap Anda punya istri. Ya. Bagaimana sikap Anda punya pacar kalau sudah sampai level 2 atau 3. Nah, kalau sudah sampai 3 dan 4, bagaimana kerezekian Anda? Bagaimana bisnis Anda? Oke? Dan setelah itu Anda coba mental Anda dengan menolong orang lain untuk mengobati orang lain dengan Anda punya doa. Anda punya niat baik, maka obatilah orang tersebut dengan membaca mantra gendam sesuai yang telah Anda ambil, isi dalam air lalu kasih ke orang sakit tersebut. Lihat prosesnya. Apakah orang itu membaik? Apakah orang itu sembuh? Kalau asmara Anda baik, rezeki Anda baik, orang Anda obati sembuh, berarti Anda tidak ada masalah dengan Anda punya gendam, teman-teman. Ya, jangan karena hanya satu persoalan Anda tidak melihat yang 3 ini. Ya, hanya karena Anda gagal dalam suatu permainan hipnotis, lalu Anda tidak melihat keberkahan dari 3 ini. Nah, itu asmara, rezeki, dan pengobatan. Jadi coba teman-teman dicermati dengan hati yang tenang, pikiran yang fresh, sambil ngopi biar otaknya luas, ya. Nah, inilah yang saya sering bilang, saya akan menjamin kalian sampai mahir, sampai bisa. Itu jaminan saya, bukan jaminan uang kembali. Tidak ada dalam spiritual uang kembali, terkecuali para guru-guru ataupun saya, ya, memaksakan kalian untuk belajar dengan saya. Jadi jelas ya, gitu. Saya akan membimbing kalian, karena kegagalan kalian itu bukan pada syariatnya, tapi
hati dalam permainannya. Maka sering saya katakan, kalau Anda cenderung hanya kepada permainan, saya sarankan Anda belajar hipnotis saja. Hipnotis satu murah, tidak butuh perawatan wirid atau dengan memiliki mantra. Dan yang ketiga, siap pakai, cukup menghafalkan satu kalimat-kalimat sugesti. Itu hipnotis, teman-teman. Tidak butuh power, tidak butuh ijazah. Itu hipnotis. Kalau Anda memandang gendam terus Anda pesimis, patah hati, ya, hanya karena Anda gagal, Anda berarti bukan pejuang tangguh. Anda bukan pejantan tangguh, dan Anda bukan seorang kesatria. Karena orang yang memiliki masa depan tidak melihatnya ke sini, tapi lihatnya ke sini. Apa itu? Sejahteranya asmara, sejahteranya rezeki, dan perbaikan diri dengan penuh manfaat bisa mengobati orang lain. Sering saya katakan, 3 ciri otak manusia: pintar, setengah pintar, dan lemot. Ketiga ini orang-orang yang akan berhasil dan bisa melakukan gendam hiburan atau hipnotis. Percaya omongan saya. Yang tidak berhasil adalah yang keempat, orang yang munafikun, orang yang munafik, orang yang gampang menyerah, ya, orang yang prasangka buruk. Nah, inilah orang yang miskin permanen, bodoh permanen, ya. Ini kedua, orang yang kriteria seperti ini, dia akan menjadi manusia yang miskin bodoh permanen. Jadi Anda biar cerdas. Insya Allah saya merasakan sayalah yang lebih recommended dalam memberikan pencerahan tentang edukasi spiritual dalam metafisika keilmuan gendam. Karena saya sudah banyak menjajaki, memperhatikan, melihat setiap konten-konten dari guru-guru gendam sampai hipnotisnya, ya. Tidak ada yang sevulgar saya. Makanya kalau nonton saya itu dengan keadaan hati yang lapang. Kalian tuh paham, mengerti apa maksud tujuan yang saya katakan. Tetapi apabila Anda gagal dalam bermain gendam, bukan gendamnya tapi Andanya yang tidak yakin. Makanya di wejangan saya selalu mengatakan, simpen penting yakin, pasrah niscaya wujud. Jadi begitulah teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan memberikan lagi tausiah, pencerahan, edukasi, motivasi tentang spiritual dalam dunia hikmah maupun gendam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.